Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Partisipan juga pada malam ini alhamdulillah membludak ini Ustadz. Ada 35 partisipan ini dari seluruh wilayah Nusantara istilahnya. Ada Pak Ali Tuatubun yang dari Maluku, ada Ilham Sawaldi dari Sidrap Sulawesi Selatan, ada Buya Erianto Nazar dari dari Kalteng, Palangkaraya. Ini pendatang-pendatang baru kita ini alhamdulillah. Ada Ibu Urini A dari Jogja, dan selainnya ada dari Padang, dari Bekasi, dari Jakarta, dari Bandung. Pokoknya ini alhamdulillah banyak ini yang hadir. Tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin kita serahkan kepada Ustadz Kakanda Afriwardi. Dan ini insya Allah akan kita rekam dan kita akan YouTube-kan. Nah, nanti kita akan bagi ke grup-grup. Mudah-mudahan bisa. Ada juga ini dari Jambi. Ada 2 orang dari Jambi. Ibu Darni dan Ibu Eka. Ermina Eka Putri. Pokoknya beragam-beragam. Silakan Ustadz. Adapun tema pada malam ini kalau tidak salah, keindahan penciptaan, kesempurnaan penciptaan Allah. Nah, itu kalau nggak salah. Mungkin lebih terperinci nanti Ustadz yang akan menyampaikan. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, marilah kita serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Kakanda Afriwardi. Tafadhol, Mas Kulah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini sekali lagi Allah telah memberikan kemudahan, kelapangan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam ini kita sudah berada di ajang virtual ya. Di ajang virtual kali ini, sehingga dengan situasi seperti ini mudah-mudahan apa yang didatangkan oleh Allah kepada kita berupa cobaan pandemi Covid ini, kiranya alhamdulillah Allah memberikan peluang yang lain terhadap kita, sehingga kalau kita lihat silaturahmi yang terjadi selama pandemi Covid ini, kalau menurut hemat kita atau di sisi lain perlu kita syukuri, kita dapat lebih sering berkumpul walaupun memang kualitas tidak sebagus kalau seandainya kita luring atau offline. Namun demikian tentu kita juga harus mensyukuri nikmat Allah seperti ini, dan Allah telah memberikan media yang cukup bagus untuk kita semua. Maka dengan demikian marilah kita manfaatkan atas sisi lain daripada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu juga pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada panitia ini atau ahli bait yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kalau istilahnya bukan memberikan tausiah ya, tetapi adalah mencoba melihat bagaimana kita memaknai proses-proses yang terjadi di alam ini. Semoga dengan kita memaknai dengan cara atau dengan sudut pandang lain, mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami dan memaklumi segala ciptaan-ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan malam ini izinkan kami untuk membawa kita semua ya. Tadi dari protokol sudah disampaikan tadi, kita ini berada sudah lingkup NKRI ya, sudah hampir semua provinsi terwakili. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan dan apa yang kita telah laksanakan selama ini, mudah-mudahan Allah akan berikan manfaat yang baik kepada kita dan berikan petunjuk rahmah kepada kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa
ataupun Allah mengabulkan doa kita, terutama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu adalah doa yang barangkali yang dikatakan doa sapu jagat, tapi kalau Allah telah mengabulkan itu, maka alhamdulillah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan saja pada malam ini sebagian kita atau semua kita ini mudah-mudahan merasakan nikmat tersebut. Jadi artinya kita pada kesempatan ini mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan dunia itu. Kenapa? Karena kebahagiaan dunia yang kita idam-idamkan, yang kita dapatkan pada saat ini tentu akan terpancar dari suasana hati kita malam ini. Ya, ini menandakan dengan Bapak Ibu semua telah bergabung, itu setidak-tidaknya telah menunjukkan kepada kita betapa setidaknya kita tidak berada dalam keadaan kasak kusuk, ya, atau dalam keadaan resah atau dan sebagainya. Artinya mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini petanda ciri-ciri atau gambaran akan kita mendapatkan hasanah untuk dunia dan hasanah akhirat itu memang sudah terpancar di wajah kita hari malam ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Baiklah, pada kesempatan malam ini kami mengajak itu sebetulnya ingin untuk berbagi cara pandang untuk melihat bagaimana salah satu atau beberapa ayat dari Al-Quran. Pada kesempatan malam ini kami ingin mengambil yaitu dari Quran surat At-Tin, ya, yaitu sebetulnya surat ke-95, yaitu di sana Allah melakukan sumpah yang memang ada 3 tempat, ya, atau sampai ke 4 tempat yang akhirnya menjadi tempat Allah untuk meyakinkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Kalau sampai akhir, wama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Sudah ini sebetulnya inti daripada pembicaraan atau topik yang kita diskusikan pada hari ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Allah, dan Allah memulai berita ini dengan melakukan sumpah, ya. Sumpahnya itu jelas itu. Yang pertama, Allah bersumpah dengan 2 buah-buahan, ya, buah tin dan buah zaitun, ya. Kemudian Allah melanjutkan sumpah dengan nama gunung, yaitu Gunung Sinai, ya. Dan terakhir Allah bersumpah dengan negeri, yaitu negeri Makkah. Nah, dengan melihat ini semua, ini sebetulnya memberikan pertanda atau aba-aba kepada kita untuk lebih intens memperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah pada ayat berikutnya. Ya, di sana Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sana Allah mengatakan sungguh, ya, dinyatakan pula oleh Allah dengan pernyataan sungguh, yaitu kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau kita maknai bentuk manusia ini memang betul-betul, ya, kalau kita lihat, ya, kalau kebetulan kita dari medis atau dari kedokteran, kita melihat bahwasanya mulai saja dari proses pembentukan
manusia tersebut itu semua terjadi atau diciptakan oleh Allah, itu memang betul-betul di sana itu membuktikan bahwasanya proses daripada penciptaan manusia tersebut itu memang luar biasa sekali gitu ya, luar biasa sekali. Mungkin kita melihat bagaimana penciptaan Adam dulu ya. Daripada penciptaan Adam tentu mungkin barangkali pada saat itu ya, bukan mungkin ya, tetapi di dalam cerita yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran bahwasanya proses penciptaan tersebut itu Allah dari permulaan tersebut sudah mengatakan bahwasanya proses penciptaan Allah itu, penciptaan manusia itu, Allah meyakinkan bahwasanya Allah lah yang lebih tahu atas semuanya. Nah, dan selanjutnya Allah juga menyampaikan kepada kita di surat At-Tin ini, yaitu bahwasanya penciptaan tersebut memang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Memang tidak sulit untuk kita membuktikan bahwasanya manusia tersebut memang dalam bentuk sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau mudah kita memahami, Allah menciptakan selain manusia, Dia juga menciptakan banyak lagi makhluk-makhluk Allah. Ya. Baik itu makhluk yang bisa kita lihat nyata, dan betapa banyak pula makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan nyata. Karena jelas Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan laqad khalaqnal insan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia. Jin adalah sebagian daripada makhluk Allah yang tidak bisa berinteraksi dengan kita, walaupun memang ada sebagian daripada orang-orang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa melihat suasana ataupun alam yang lain atau alam jin tersebut. Tapi untuk kebanyakan dan umumnya manusia tentu kita tidak bisa bergabung dengan makhluk jin tersebut. Tetapi ini membuktikan bahwasanya Allah menciptakan ada dua, diciptakannya jin dan diciptakan manusia. Dan tentu penciptaan Allah tersebut juga diiringi dengan menciptakan hal-hal ataupun semua fasilitas-fasilitas, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Kembali kita kepada proses ataupun kita membuktikan bahwasanya penciptaan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Kita bisa membandingkan. Kalau seandainya kita melihat dari binatang saja, kita mengatakan bulu yang paling indah itu katanya adalah burung cendrawasih, yang memiliki bulu yang warna dan ininya sangat inovatif menurut pandang kita. Dan itu kita mengatakan bahwasanya bulu yang dimiliki oleh burung tersebut, saya yakin sekali tidak ada yang akan melebihi ya, atau kita akan tidak mau kalau seandainya burung atau bulu burung cendrawasih itu tumbuh di bagian tubuh kita. Ya. Yakin sekali tidak ada manusia yang mau. Walaupun memang ada seperti saudara kita di Papua menjadikan bulu burung tersebut dibikin pakaian itu nempel juga ke tubuh. Tapi sebetulnya itu digunakan bukan untuk menyatakan bahwasanya bulu burung tersebut lebih indah, lebih baik daripada bulu-bulu yang ada di tubuh manusia. Nah, ini membuktikan salah satunya ya. Kita lihat lain-lain lagi. Kita itu dalam keadaan sebaik-baik bentuknya ya. Sebaik-baik bentuk tersebut kita melihat di dalam proses penyempurnaan.
Ya, mohon maaf ya, barusan dapat telepon kabar duka. Istrinya Pak Talago itu meninggal dunia, Pak Bumi yang makan Talago itu barusan di Cenanya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu semua, saudara kita semua. Ya. Kita kembali kepada bagaimana penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita mungkin mengatakan begini, kalau seandainya kita mengatakan sesuatu itu dalam keadaan sebaik-baiknya, tentu kita jangan berpikiran begini ya. Karena saya dengan mahasiswa pernah berdiskusi seperti ini. Ada pertanyaan kepada mahasiswa yang saya berikan. Kenapa Allah tersebut menciptakan mata itu berada di depan? Mahasiswa pada saat itu kaget dia, gitu kan. Ya, atau pertanyaan keduanya boleh juga, kenapa hidup itu dia berada di depan? Semua kaget dia. Kenapa mereka kaget? Ya, karena demikianlah adanya, dia bilang gitu aja kan. Ada yang jawab demikian ada, kemudian ada yang mengatakan karena untuk kosmetik kan lebih indah, ya lebih bagus. Ya. Nah, terus akhirnya kita bantah begini. Kalau dia berada di depan, ya tentu saja kita mengatakan kosmetik pada saat semua orang atau manusia ini hidungnya di depan. Ya. Coba saja kalau seandainya hidung manusia itu berada di belakang semua. Coba bayangkan bagaimana orang yang hidungnya di depan. Saya. Ya, artinya kita mengatakan bahasanya pada posisi seperti itu, kita melihat, kita tidak bisa nalar akal kita itu akan mengatakan penciptaan manusia tersebut, ya mengatakan ya demikian Allah. Kenapa? Karena kan akal pikiran kita untuk menyatakan sesuatu itu baik dan bagusnya. Karena ingat tuh, karena kalau kita berbicara dengan kebaikan itu kan tetap hukumnya relatif gitu. Harus ada pembanding, ya ada pembanding. Nah, maka dari itu kalau kita bicara dengan bentuk manusia yang sebaik-baiknya tersebut, saya mengatakan kepada Bapak Ibu semua adalah mengatakan begini. Allah artinya bentuk yang bagaimana yang baik tersebut gitu. Jangan sesekali kita mencoba untuk melogikakan segala sesuatu itu terhadap ciptaan Allah. Ya. Kenapa? Karena akal pikiran kita tersebut tidak akan mampu untuk menjawab. Kenapa? Karena ilmu Allah itu sangat luas. Ya, sangat luas sekali. Nah, maka dari itu pada saat kita mengatakan bahasanya manusia itu dalam keadaan sebagai bentuk, tadi saya membawa bagaimana bentuk ya membandingkan dengan burung kasturi, dengan burung cendrawasih, ya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa seperti tadi itu adalah prolog kita untuk mengatakan bahwasanya sebaik-baik bentuk yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat ini sebetulnya kita tidak bisa menerjemahkan seperti logika yang kita miliki, ya. Nah, makanya nanti Bapak-Ibu hati-hati. Nah, kenapa demikian hati-hatinya kita? Karena dalam kita menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, bagaimana kita katakan, kenapa kok kita mengatakan manusia itu karena dia berjalan berdiri? Apakah itu dia adalah dalam keadaan baik bentuk? Tidak. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan mengatakan sebaik-baik bentuk yang diciptakan yang dimaksud mungkin yang ini dalam Al-Quran kita ini dalam surat At-Tin ini adalah bagaimana kita meyakinkan bahwasanya sambungan daripada Al-Quran ini tentu dimulai dengan kepercayaan.
Kepercayaan kita bahwa itu adalah bahwasanya Allah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah nilai kebenaran. Nah, nilai-nilai kebenaran tersebut yang paling utama itu adalah meyakinkan dulu diri kita bahwasanya memang manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Nah, takutnya kenapa ini yang kita sampaikan Bapak Ibu semua, jangan kita nanti salah dalam menerjemahkan, ya, dalam kita berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Itu hati-hati. Ya. Kenapa? Karena kalau saya tanya seperti yang tadi kita menanyakan kepada mahasiswa, maka jawaban bahwasanya hidung itu berada di tempat itu adalah sebaik-baik bentuk, akhirnya kan batal gitu ya, itu maksud saya. Batal jadinya. Nah, tetapi dengan kita meyakini bahwasanya kebenaran dan kebaikan yang diberikan oleh Allah tersebut, itu maknanya itu jauh daripada kita membandingkan dengan sesuatu. Nah, maka dari itu kita memahami bahwa penciptaan manusia tersebut atau kesempurnaan yang diberikan oleh Allah terhadap penciptaan manusia tersebut sebetulnya itu adalah kuasa Allah untuk memberikan kepada kita. Nah, kan kuasa Allah itulah maka kita meyakini, yaudah baik. Kenapa? Karena kalau kita membilang kebaikan, maka alangkah tidak nyamannya nanti saudara-saudara kita, ya, karena ada saudara kita yang memang diberikan apa namanya, misalnya kakinya sakit atau tidak punya kaki, atau ada saudara yang matanya tidak ada, atau ada saudara kita yang tangannya buntung atau buntung. Kalau begitu, apa yang disampaikan oleh Allah pada saat ini tentu tidak berlaku untuk orang ini. Kalau seandainya kita membandingkan dengan sebaik bentuk itu adalah dengan kesempurnaan yang kita alami atau yang kita amati dalam sehari-hari ini. Jadi kalau begitu kita akan mengatakan, ya udah, kalau itu orang yang kakinya buntung itu tidak baik, tidak seperti itu. Nah, makanya kebaikan yang disampaikan oleh Al-Quran ini sebetulnya di samping bentuk-bentuk fisik yang ada ini, sebetulnya ada secara hakikinya kebaikan atau baik-baik yang seperti itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemahaman dari baik ini kita menambahkan itu sebetulnya di atas dari kita memiliki rambutnya hitam di atas, atau kita rambut kita bagus, atau kita kulit kita mengkilat, kemudian kita bisa berjalan berdiri, ya kan? Nah, kalau seandainya itu nanti kalau kebaikan itu yang dinyatakan yang dimaksud dalam Al-Quran itu, tentu barangkali saudara kita yang mungkin dari kulit hitam misalnya, ya, dengan warna kulit yang berbeda, dengan tinggi yang berbeda, dengan hidung yang berbeda, maka kita akan mendapatkan ada perbedaan. Nah, kalau seandainya bentuk-bentuk itu yang kita bandingkan, maka tentu ujung-ujungnya akan menjadikan kita tidak puas terhadap ciptaan Allah. Tetapi Allah dalam hal ini, coba lihat tadi, dia bersumpah demi dua buah, ya, demi gunung dan demi tempat yang aman. Nah, itu membuktikan sebetulnya begitulah Allah itu kita memandang kesempurnaan ciptaan manusia itu. Nah, jadi jangan kita bayangkan, ya kita baik-baik, ya boleh kita menggunakan itu, tetapi itu adalah untuk orang-orang yang barangkali tingkat pemahaman terhadap Al-Qur'annya itu ya harus diberikan contoh gitu ya. Nah, itu baru ya harus diberikan contoh. Misalnya kita manusia itu lebih baik, kemudian baik bentuknya, hidungnya seperti ini. Kalau itu kita jadikan patokan, tentu barangkali dari sana aja kita nanti karena dia relatif, berarti ada yang betul-betul baik, ada yang tidak baik kan gitu jadinya. Nah, maka dari itu kita pemahaman kita terhadap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tersebut adalah kalau kita meningkatkan kualitas pemahaman kita tersebut, itu saya berharap Bapak Ibu semua atau saudara semua sudah berada di sana. Nah, itulah membuktikan kita kepada kita bahwasanya penterjemahan daripada atau pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut memang luar biasa sulitnya. Ya. Sama juga dengan ini ya, yang paling ditentang oleh ibu-ibu misalnya, bahwasanya boleh An-Nisa ayat 2, ayat 4 itu, bahwasanya boleh seorang laki-laki punya istri lebih dari 1, 2, 3, sampai 4 gitu ya. Nah, tapi kalau kita maknai sepintas saja, pernah kita berdebat dengan seorang guru besar di Unan itu, dia berdebat bahwasanya itu adalah salah satu ayat Al-Quran yang dia bantah. Ya.
Tapi dengan kita menerangkan bahwasanya bagaimana prosesnya orang punya istri itu, bagaimana ini semua, akhirnya dia mengatakan, ya itulah sebetulnya ajaran kita. Maka dari itu pada saat ini saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua adalah bagaimana kita bisa memahami atau setidaknya mari kita banyak belajar dan banyak baca lagi gitu ya. Bagaimana kita memahami. Kadang-kadang dalam memahami letter-let yang ada dalam bahasa-bahasa Al-Quran tersebut, itu kita harus hati-hati sekali. Ya, jangan kita terpancing. Contoh aja begini, orang mengatakan salat itu sama dengan olahraga itu ya. Itu hati-hati juga kita. Ya kan? Kenapa tidak sehat supaya sehat orang-orang Islam itu kan sehat dia salat. Karena salat itu di sana sudah ada pergerakan, sudah ada ini. Nanti kalau seandainya itu kita berdebat dengan orang-orang yang tidak mengakui dan tidak percaya dengan Al-Quran, maka kita tentu kalah telak kita. Ya kan? Kalau memang ia untuk olahraga salat itu, kenapa kok subuh hanya 2 rakaat? Ya kan? Kenapa siang orang udah capek-capek kok jadi 4 rakaat gitu. Itu aja kan kita tidak bisa kita memberikan alibi seperti itu. Nah, makanya hati-hati sekali kita. Atau contohnya juga mengatakan Al-Quran itu mengatakan babi haram, ya kan? Nah, pada saat kita mengatakan berdebat dengan seseorang yang tidak memiliki, tidak mempercayai tentang Al-Quran, tidak menyatakan babi itu haram, maka dari sisi kesehatan itu kemanapun kita berdebat sampai saat ini ya, sampai saat ini itu komponen-komponen ataupun kandungan-kandungan daripada struktur daripada babi itu memang jauh lebih baik. Maksudnya lebih mendekati kepada manusia aja. Sehingga apa? Sehingga obat-obatan banyak yang dibikin dari babi, ya kan? Kemudian zat-zat makanan ada yang enak rasanya kalau dicampur dengan bahan dari babi gitu. Nah, ini membuktikan bahwasanya ada kesempurnaan juga atau kelengkapan dari babi itu. Tetapi Allah mengatakan haram. Kan itu tidak baik untuk kita. Wallahu alam sampai saat ini kita tidak tahu kenapa itu menurut Allah itu tidak baik untuk kita. Nah, maka jawab di sana adalah sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita taat terhadap apa yang disampaikan Al-Quran tersebut. Makanya kalau kita lihat ya, sekarang kita beruntunglah kalau kita hidup pada akhir-akhir zaman ini. Beruntung sedikit ya. Kenapa? Karena Allah alhamdulillah memberikan kepada kita ketetapan hati untuk terus belajar terhadap Al-Quran ini. Ya, terus belajar kita, terus belajar. Ya, sehingga apa? Sehingga pemahaman yang ada sebelum kita ini oleh para ahlinya itu ditulis gitu. Nah, dari tulisan-tulisan itu kita sekarang bisa menambah kasanah pemahaman kita terhadap kandungan-kandungan Al-Quran tersebut. Nah, maka dari itu jangan kita berhenti untuk selalu belajar. Ya, sekecil apapun pemahaman ini coba kita cerna aja, enggak apa-apa. Ya, kita cerna dan kita pelajari, dan kalau ada keraguan-keraguan boleh kita diskusikan bersama. Nah, maka dengan demikian maka kita akan melihat bahwasanya proses-proses penciptaan manusia tersebut atas dari pemastian terhadap kesempurnaan atau sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan tersebut, maka itu akan menjadikan kita atau tingkat keimanan kita mudah-mudahan akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali itu yang ingin kami sampaikan, yang kita diskusikan, atau setidak-tidaknya bagaimana itu dari sisi pemahaman dan sisi kita melihat. Mudah-mudahan, saya yakin sekali, mudah-mudahan Allah akan memberikan pintu maaf yang sebesarnya kepada kita. Ya, kenapa? Karena kalau kita memberikan ini, kita tentu, kalau saya yakin sekali kalau ada kesalahan-kesalahan, tentu itu adalah kesalahan dalam kita menerjemahkan ayat Allah. Tetapi saya yakin sekali Allah akan memberikan ampunan dan kemudahan kepada kita dalam rangka kita untuk memberikan men-share pemahaman-pemahaman, terutama adalah untuk meyakinkan dan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-firman-Nya dalam Al-Quran Al-Karim. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan, dan nanti mohon maaf Pak Moderator, karena mungkin barangkali kayaknya almarhum itu akan dibawa ke malam ini ke Payakumbuh. Mungkin kalau bisa nanti kita akan mengejar ke sana. Kalau ada pertanyaan kita silakan untuk beberapa pertanyaan.
kalau ada. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan saja karena beliau ini mau pulang kampung ini dari Padang ke Payakumbuh, mau mengantarkan jenazah tetangga. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin untuk beberapa orang kita batasi sampai jam 9:30, masih ada waktu 15 menit untuk memberikan pertanyaan. Pak Yuspar atau Ibu Darni. Anda Yuspar? Oh, ya silakan Ibu Darni dari Jambi. Silakan. Belum Ustadz Ferry. Belum, ya. Boleh saya, Pak Hos? Oh, silakan Pak Gubernur Anies. Nah, ini Pak Gubernur Mendalui. Ya, silakan. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak Ustadz, kan kita terlahir itu kan kita tidak bisa memilih keadaan kita itu seperti apa ya. Orang tua kita itu siapa, terus kita itu nantinya akan jadi apa gitu kan, kita nggak bisa memilih apa-apa gitu kan. Nah, ada mungkin orang yang terlahir dengan kondisi yang kurang, yang misalnya cacat atau yang kekurangan mental atau apa begitu kan, yang pada intinya itu sampai dia tua, sampai apa itu tidak bisa apa-apa gitu. Hanya istilahnya dalam tanda kutip itu hanya menyusahkan orang tuanya saja atau menyusahkan orang lain saja gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa ya? Makna apa sih yang bisa kita ambil dari orang-orang yang seperti itu? Artinya gini, dia itu diciptakan tapi hanya tidak bisa apa-apa gitu, tapi bisa hanya menyusahkan orang lain saja gitu. Gitu, Tat. Jadi sebenarnya apa sih maknanya dia hidup gitu, Tat? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja langsung, sudah. Ya, jadi begini, banyak sebetulnya hal-hal ciptaan Allah itu kalau kita lihat seperti itu, Pak Anies ya. Pertama, jangan kita melihat manusia dulu. Kita lihat aja binatang. Ya, kalau binatang. Untuk apa sebetulnya lalat diciptakan itu ya? Itu karena akan memberikan kepada kita kerusuhan lah gitu ya. Ada lalat, ada ini dan sebagainya. Nah, tetapi Allah menciptakan itu. Apa hikmahnya gitu kan? Nah, ini banyak sebetulnya teka-teki yang diberikan Allah kepada kita. Tapi yang pasti kita membacanya begini. Bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu tersebut pasti memiliki hikmah, ya. Pasti ada maksud dan tujuannya, ya. Kalau seandainya kita memiliki anak terlahir cacat atau dia Down syndrome gitu ya, artinya itu kan akan memberikan kita harus memperhatikan semua itu mulai dari kecil sampai nanti ya kita tidak tahu umurnya sampai berapa, ya. Sehingga ada teman yang memiliki anak Down syndrome itu sempat sini dia sudah karena alhamdulillah rezekinya banyak, sudah dibikinkan kontrakan, nanti kalau sudah ini nanti dicari orang mengurusnya, nanti dia akan dibiayai dengan seperti ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah tersebut memberikan tetap ada dua sisi gitu ya. Ada dua sisi. Ada sisi kebaikan dan tentu juga ada sisi yang tidak baiknya. Kalau kita kembali kepada seseorang yang diberikan atau penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut mengalami kekurangan, ya debil atau Down syndrome, kemudian itu kan memberikan kesusahan. Kesusahan itu akan muncul kalau seandainya ya. Kita mengatakan orangnya sudah susah. Kenapa? Karena dia mendapatkan anak seperti itu. Tetapi di sana situlah ada nanti peluang, ya peluang bagi seseorang untuk mereka bisa mendapatkan surganya Allah gitu ya. Karena kebetulan kami di keluarga ya, keluarga ini kami mendapatkan salah satu adik kami itu ini anak paman saya itu ya.
Itu anak yang paling kecilnya itu Down syndrome. Dulu waktu dia lahir, pokoknya sampai saat ini ya semua nak bisa ngapa-ngapain gitu lah ya. Nak ada makan dia bisa. Nah, tapi alhamdulillah ya benarnya waktu itu yang papanya meninggal, kemudian ibunya merawat dengan anak-anaknya yang 10 orang. Dan dari sana kalau kita lihat sulit enggak? Ya sulit. Ya sulit ya. Tetapi mereka happy-happy saja kita lihat ya. Alhamdulillah happy-happy saja. Sekarang mama itu sudah meninggal dan sekarang adik tersebut tinggal bersama-sama di Jakarta dengan saudara-saudaranya yang kakak-kakaknya. Dan di sana itulah ada peluang bagi saudara-saudara yang lain untuk melakukan kebaikan, ya, kebaikan. Kenapa? Karena nilai-nilai kebaikan itu tersebut akan mendapat atau kita dapatkan kalau seandainya yang pertama kita punya peluang, kita punya kesempatan. Yang kedua baru kita bisa menata hati. Dan alhamdulillah kalau kami lihat saudara semua yang menghadap itu happy-happy aja gitu kan. Dan mereka tidak memandang itu satu beban kelihatannya. Kenapa? Karena mereka meyakini sekali dan kita kembali kepada Allah bahwasanya Allah pasti ada atau ada makna. Ada makna yang tersirat dari itu semua. Setelah orang tuanya meninggal, om atau mama kami itu dan mama itu meninggal, rasa persatuan itu daripada keluarganya yang 9 orang yang lain tersebut adalah sekarang berada pada adiknya yang paling kecil ini. Ya, adik itu ditinggal di salah satu di Pondok Ranji gitu ya di Jakarta. Nah, karena adik inilah mereka bersilaturahmi gitu. Mereka saling kunjungi, mereka beriur-iur untuk membiayai hidupnya dan mereka berganti-gantian menjaganya. Nah, dengan seperti ini maka itulah ciptaan Allah. Itulah hikmah yang barangkali yang kita lihat secara kasat mata itu. Tetapi apa sebetulnya? Tetap jawabannya adalah wallahu a'lam. Allah yang mengetahui atas segala apa yang Dia berikan kepada kita. Tetapi kalau kita memaknai seperti itu dan kita meyakini bahwasanya setiap yang diberikan Allah kepada kita, setiap beban yang diberikan kepada Allah kepada kita itu adalah hal yang paling baik menurut Allah untuk kita. Nah, jadi jangan memandangnya baik untuk kitanya gitu, tetapi adalah menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Nah, maka dari itu untuk melihat atau bisa kita sampai ke makam atau sampai kepada tingkat pemahaman seperti itu, memang diperlukan latihan sehingga dengan latihan tersebut akhirnya kita akan bisa menerima. Memang kita akui kita tidak akan bisa memilih atau dulu memilih orang tua, ya kan? Nah, nyatanya dalam perjalanan kan tidak semudah itu juga. Kalau dulu mungkin pada tahun sebelum zaman Orde Baru, betapa senangnya kita menjadi seorang anak Presiden Soeharto waktu itu. Senang sekali ya, ini semua ada. Tapi pada saat era itu berubah, itu menjadi petaka, gitu kan? Petaka jadinya. Nah, maka dari itu Allah lah mengetahui semua, dan kalau seandainya Allah kita meyakini itu adalah ketentuan Allah, dan kita berharap orang-orang yang mendapat musibah atau mendapat cobaan seperti itu, dia menerima bahasa itu adalah keputusan Allah yang terbaik menurut Allah untuk saya. Nah, maka insya Allah itu adalah hikmah yang kita dapatkan dari hal tersebut. Nah, namun demikian, walaupun Allah telah berikan keputusan kepada kita, taruhlah sudah kita ada yang cacat, taruhlah ini semua cacat. Nah, kita kan mengatakan itu sudah takdir. Kita yang jadi problem sekarang adalah begini. Kita tidak tahu apa takdir kita, ya. Kenapa kita tidak bisa membuka buku takdir itu gitu, ya kan? Nah, maka itu ada anak yang cacat, ya tidak apa-apa. Kenapa? Mungkin dia cacatnya di sisi ini, ya, tetapi dia memiliki kelebihan yang lain, ya. Dia di kampung, dia cacat, tetapi dia kecepatan dia melukisnya hebat sekali, ya, kepandaian pintar menulis hebat. Akhirnya tidak apa-apa, akan tertutupi. Nah, mungkin itulah hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti kalau kita meyakini pemahaman terhadap surat yang kita sampaikan adalah memang adalah sebaik-baik yang kita pahamkan tadi itu, maka kita akan juga bisa memahami setiap takdir ataupun ketetapan Allah untuk kita itu adalah ketetapan
yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kita yakin seperti itu. Nah, mungkin itu yang mungkin kita, jadi artinya sudut pandang kita. Karena sebaliknya juga demikian. Apakah kita nanti suatu saat memiliki berapa banyak itu cerita-cerita di dalam medsos kita, menyatakan dia punya anak banyak, satu di Amerika, satu di ini, di sekolah tinggi-tinggi semua, tapi pada saat akhir hayatnya, orang tidak bisa yang merawat tidak bisa orang anak-anaknya, yang menguburkan tidak bisa anak-anaknya. Nah, itu. Artinya apa? Belum tentu juga kelebihan diberikan Allah terhadap anak-anak itu belum tentu akan menjadikan kita menjadi senang. Belum tentu akan menjadikan kebahagiaan bagi kita. Mungkin saja karena dia sudah sukses-sukses itu kita bertemu aja tidak boleh dengan orang tua, dengan anak kita. Nah, maka dari itu bagaimana kita menyikapi setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Allah kita meyakini Allah memberikan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Mungkin itu jawabannya Pak Anies. Oke, Pak Gubernur. Ya, makasih atas jawabannya. Oke. Jadi intinya tidak ada yang sia-sia, itulah intinya Pak Anies. Apalagi kalau di Sumatera Barat itu ada pepatah-pepatahnya itu Pak Anies. Yang buta aja itu penghembus lasung. Penghembus lasung ini tukang tiup lesung yang membuat ani-ani apa namanya itu untuk menubuk padi. Menubuk padi ya, itu tugas orang buta. Jadi kalau dia buta kan nggak masuk itu kan percikan-percikan itu ke matanya. Kemudian yang peka atau yang tuli itu untuk pelepas bedil istilahnya itu, pelepas meriam. Nah, jadi kalaupun bunyinya keras nggak masalah. Yang rendah, orang yang rendah itu pengambil telur. Dulu kan rumah orang kan tingginya di bawah itu kan ada ayam, ada bebek. Nah, itu nanti itu guna yang rendah. Yang tinggi itu pengambil buah. Jadi penjuluk buah. Jadi lengkap kalau Sumatera Barat itu Pak Anies. Ini sebagai intermezzo aja. Ya, makasih. Ya. Siapa lagi, Bapak Ibu? Waalaikumsalam Pak Ustaz. Pak Peri. Oke, Uj dari Gubernur Anies ke Uj hidup kembali nih, Ustaz Jefridin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ambo dari Bukit Tinggi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Suku Caniago Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz, langsung aja nih pertanyaan saya. Ini yang lagi booming ini Pak Ustaz. Kalau nggak salah saya judul tausiah kita malam ini melawan kodrat ya, kalau nggak salah saya baca tadi ya. Yang lagi booming begini Pak Ustadz, mohon maaf nih, ini bukan membuka aib ya, tapi ini ingin pencerahan aja ini, yaitu masalah Dorce Pak. Dorce itu kan salah satu dia udah melawan kodrat itu. Tadinya dia laki-laki terus operasi kelamin jadi perempuan. Yang jadi permasalahannya itu sekarang kan dia orang bingung mau disolatin mau secara laki-laki apa perempuan. Yang deal pertanyaan saya satu Pak Ustadz, itu sedekahnya dia tuh bagaimana itu? Karena dia udah melawan kodratnya. Apa diterima apa enggak itu Pak Ustadz? Sedekahnya dia itu atau amalan baiknya itu. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Ustadz Jefridin ini suka yang viral-viral ini. Ini berat pertanyaannya ini, apa diterima apa tidak itu kan? Ya, mengenai transgender. Ya, kalau jawabnya kan sederhana yaitu ya jangan ke Pak Ustadz tanya itu. Karena dimaukan Ustadz gitu kan. Jadi begini, ada hal-hal tertentu yang terjadi di dalam kehidupan ini ya, yang ramai itu sekarang kan LGBT ya, kemudian ada transseksual ya. Itu adalah fenomena-fenomena yang menurut kita itu beradanya keadaannya itu bukan sekarang aja gitu ya. Bukan, jangan dibilang nanti sekarang ada seperti itu. Enggak, bukan. Kenapa? Karena kejadian-kejadian tersebut transseksual itu juga sudah ada sejak dulu-dulu gitu ya, sejak dulu-dulu ya. Nah, sekarang kan dia begini. Di dalam tubuh kita ini, ada namanya fenotip dan ada genotip gitu ya. Kalau genotip itu artinya memang kekhasan atau sifat-sifat secara genetiknya itu, yaitu yang genotip. Kalau fenotip itu adalah tampilannya, ya tampilannya. Jadi pada keadaan-keadaan tertentu Allah memang memberikan
kalau untuk memahami bahwasanya Allah memberikan Anda kecacatan gitu ya, cacat misalnya pada saat lahir dia kakinya tidak ada gitu, atau pada yang umum yang banyak itu adalah pada saat lahir ibu bina sumbing gitu ya. Nah, pada saat dia lahir ibu bina sumbing, maka pada saat itu kita kan melihat artinya fenotipnya itu kan tidak sempurna, ya. Nah, kalau kita kembali ke Ibu Dorce ini, kadang-kadang udah panggil ibu jadinya gitu kan, karena dia laki-laki kemudian jadi ini. Nah, memang di dunia kedokteran tersebut ya sebetulnya sangat banyak variasi-variasi yang muncul setiap kita lahir ini. Contohnya saja ya, kita lahir ya, seorang laki-laki tersebut itu tidak ada sebetulnya dalam proses penciptaan yang ada di kita ini laki-laki dan perempuan. Jadi pada saat kita belajar dulu nama di embriologi itu kita melihat kenapa dia laki-laki. Nah, karena apa? Karena gen perempuannya itu tertekan, gitu. Kira-kira seperti itu. Maka dia laki-laki. Itu dia dominan. Kalau dia tidak tertekan, maka dia akan menjadi perempuan. Jadi yang terjadi itu artinya begini, kita itu di dalam kehidupan, kita laki-laki, itu yang betul-betul laki-laki top itu tidak ada. Itu. Sama dengan berbicara mengenai gelap dan terang. Ya kan? Kenapa gelap? Karena kurangnya cahaya. Itu. Kenapa dia terang? Cahayanya banyak. Itu. Nah, kenapa dia laki-laki? Karena sifat perempuannya sedikit. Atau hampir tidak ada. Kenapa dia perempuan? Karena sifat laki-lakinya sangat sedikit. Jadi sebetulnya kan kutub itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Begitu juga genotip, begitu juga fenotipnya. Nah, karena dia seperti itu, maka Allah ada menciptakan itu buktinya ada. Dia itu diciptakan di antara ini gitu. Nah, kembali kita kan tadi, kalau kita menggugat, kenapa kok diciptakan kan mampakaruah suasana aja Allahnya kan itu. Anda bisa kita seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena di sana kan genotipnya dia mungkin dia secara fisiologi kan kalau nanti kita lihat kan di fenotip itu kan ada dua. Ada secara anatomis dan ada fisiologis. Anatomisnya itu menunjukkan dia laki-laki. Nah, laki-laki itu tidak sempurna pula gitu. Ya, karena tidak sempurna. Penis untuk dia itu tidak sebesar penis untuk laki-laki gitu. Nah, dia hanya rudimenter dari kalau perempuan namanya klitoris. Jadi kan dari penis dan jenis kelamin itu saja. Kenapa dia laki-laki? Karena klitorisnya itu membesar gitu. Kenapa dia perempuan? Karena penis itu mengecil. Akan boleh kita bilang seperti itu. Nah, maka pada si Dorce ini dia berada pada posisi itu gitu. Nah, pertanyaannya, salah nak dia? Kenapa? Siapa yang bisa bilang dia salah? Yang menciptakan itu Allah. Ya kan? Itu Allah yang menciptakan. Allah menjadikan dia seperti itu. Maksudnya Allah mendatangkan dia sifat-sifat ininya. Nah, sebetulnya kita kalau dari sisi kesehatan, dari sisi keyakinan adalah kita sebetulnya harus mencari sebetulnya rumah mana yang dia senangi gitu. Atau misalnya dia sekarang tanggung ya, kalau bahasa ininya setengah pedusi gitulah ya, setengah laki-laki setengah pedusi gitu. Nah, kita akan tanya, kita lihat genotipnya. Kalau genotipnya kita bisa periksa, kenapa nanti XI-nya itu bisa kita cari, maka kita wajib untuk membalikan dia ke sananya, merujuk ke sananya. Nah, khusus untuk Ibu Dorce ini, dia berada bentuk fisiknya itu yang sebetulnya yang tidak menyokong, yang sedikit menyokong untuk laki-laki. Tetapi ininya dia perempuan. Jadi kalau ibaratkan komputer, casingnya aja yang laki-laki gitu, tapi isinya itu perempuan. Ya, dalam konteks dalam konteks kejiwaan ditambah dengan fisiologinya. Nah, maka dari itu dia mengambil sikap seperti itu sebetulnya adalah untuk menghitam putihkan itu, gitu. Menghitam putihkan, ya, menghitam putihkan. Nah, pada saat kita bisa menghitam putih seperti itu, sebetulnya kan kita bertanya, ya udah kodratnya itu kenapa dirubah-rubah? Nah, itu pertanyaan yang paling kali. Sama dengan ini, kalau seorang bibir sumbing, boleh nggak dioperasi? Nah, boleh.
gitu kan? Kenapa? Karena kita ingin memberikan kesempurnaan kepada dia. Kalau dia memang pengen untuk jadi laki-laki. Sekarang itu kan ada di medsos sekarang muncul ada dokter yang dari dia laki-laki, dia transgenik juga, jadi perempuan dia sekarang. Nah, tapi itu adalah kenapa? Karena memang yang terbawa bagi badannya itu, jiwanya itu adalah yang perempuan itu. Nah, pada saat dilakukan tes genetik genotipnya, ya pasti untuk XI-nya. Ya udah, kenapa enggak dirubah sedikitnya? Nah, dalam artian penyempurnaan gunanya. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan terakhir. Apa diterima amalnya? Sepanjang dia tidak ada hambatan-hambatan untuk amal yang tertolak, insya Allah diterima. Ya kan? Diterima. Karena ada kan kalau amalan tidak terima kalau dia misalnya melawan ke orang tua seperti itu kan. Kan ada beberapa hadis menerangkan apa amalan-amalan yang tidak terima oleh Allah. Amalan dilakukan dengan riya. Nah, amalan bukan karena Allah, karena niatnya bukan karena Allah. Nah, kalau itu dia lakukan, dia tidak terima. Tapi kalau sepanjang dia menerima dan besar kegiatan atau amalan yang dilakukan tersebut adalah tidak ada hal-hal yang menolak amalan, menurut kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun tentu wallahu alam bisyawab. Allah lah yang mengetahui segala sesuatunya atas segala apa yang diberikan kepada kita semua. Ya, Uj, nah itulah kehebatan Uj itu. Dia bagaimana dia mengungkap ini karena ya ustadznya pada malam ini adalah dokter, jadi dia cari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah-mengarah kepada ilmu kedokteran. Ya, jadi mungkin suatu saat nanti kita mungkin akan menggali, kita undang lagi beliau untuk menggali mengenai yang mengenai kedokteran ini, mungkin proses penciptaan manusia. Nah, itu mungkin lebih menarik lagi bagi Uj itu kan. Insyaallah. Iya. Baik, karena waktu mungkin yang membatasi kita ini, karena Ustadz kita mau membawa jenazah tetangga ke pulang kampung, kita batasi mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang pada malam hari ini banyak bergabung dari seantero Nusantara. Mungkin lain kali kita undang lagi beliau. Saya lihat ada kepada Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin kalau mau meninggalkan tempat silakan. Kami Oke. Terima kasih atas atas diskusi kita kali ini. Alhamdulillah saya senang sekali kita berada semua di sini. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini akan semakin lebih akrab, lebih baik, dan mudah-mudahan Allah meridai kita. Allahumma ja'al jama'ana jama'an hurma wa tafarraqna tafarraqan maksuma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon diri.